Baiklah, Pak Arifin sudah siap? Kita mau langsung ke materi atau gimana? Boleh langsung ke materi aja, Miss. Langsung ke materi ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, wah ini sebenarnya ada masternya di sini, ada selebgram juga di sini nih Pak Arifin. Ada Bu Betty nih. Halo Kak Betty. Ada Teh Juju, ada Bang Paul, ada Bu Yuni, banyak sekali. Ini kita hanya mencoba untuk berbagi tentang apa yang Pak Arifin ketahui tentang di Instagram, karena ini yang kita ketahui adalah Pak Arifin ini adalah ownernya Instagram gitu kan, pemilik Instagram gitu. Jadi coba kita kulik-kulik sedikit apa dan bagaimana sih cara membuat postingan pembelajaran yang terkesan sulit sebenarnya, tetapi kalau di post di Instagram kok kelihatan jadi menarik dan juga Instagramable. Oke, silakan Pak Arifin untuk memulai materi. Terima kasih Miss Ismi dari Babel. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu telah hadir ya. Ini bukan berarti saya paling bisa gitu. Saya ingin coba menginisiasi sebenarnya dari Bu Ismi dan Bu Irma ya, Bu Juju juga yang sudah turut membantu dan ikut serta bareng-bareng memposting. Gitu. Dan kemudian hadirnya kelas ini juga karena banyak sekali yang bertanya gitu kan, gimana sih sebenarnya buatnya gitu. Nah, maka dari itu saya coba cari materi yang sudah tersebar banyak di internet ya Bapak Ibu, dan coba merangkumnya untuk menjadi kelas hari ini gitu. Dalam arti kita berbagi. Nah, di sini memang sumbernya banyak sekali yang dari dari internet ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti ini adalah original dari saya. Ini bisa dibagi co-host nggak ya? Nggak bisa ya, Miss Ismi? Soalnya harus Apanya? ada yang co-host, nggak bisa ya di sini request co-host. Oke. Kode pos kita berapa? Aku pindahin host ke Miss Ismi ya. Jangan deh nanti rekamannya. Oke, ini mungkin yang masih agak berisik boleh di mute dulu ya. Takutnya suara saya nggak kedengeran. Kayaknya saya yang berisik ya. Oh, di depan enggak. ada di depan kan biasa ada yang lewat gitu. Oh iya. Oke, di sini kelasnya namanya Instagram Class How to Create a Carousel Post. Bapak Ibu bisa dapat materi ini dengan menulis kata ini juga udah pasti dapat materinya sama. Jauh beda dari saya. Cuman saya buat ulang aja dan menyesuaikan. Dalam arti saya mempertajam skill tata letak dan warna sih Bapak Ibu untuk membuat ulang. Nah, kita di sini akan belajar yang pertama adalah profil Bapak Ibu. Yang kedua Instagram. Tujuan Bapak Ibu main Instagram itu untuk apa dan bagaimana kita membuat konten. Nah, paling pertama adalah profile creation. Bagaimana Bapak Ibu memperkenalkan diri Bapak Ibu itu sebagai seorang guru yang berbagi konten kan ya kalau kita. Pokoknya konten-konten pendidikan yang berbasis kurikulum maupun non kurikulum. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin agak tidak ingin ya kehidupan privasi pribadi dan kehidupan sosial media itu digabung. Maka dari itu boleh saja kita membuat dua akun kan, akun untuk keluarga ya, satu lagi untuk siswa atau keluarga lah seperti itu. Bisa dibuat seperti itu. Jadi kita tidak hanya punya satu akun gitu, tapi dua. Kenapa seperti itu? Ya karena kita mau berbagi lewat Instagram. Kembali lagi. Yang pertama di sini ada foto ya Bapak Ibu. Foto minimal ya 3x4 lah, kelihatan dari tengah sampai kepala. Jadi murid-murid Bapak Ibu tahu ketika ngelihat oh ini Bapak Ibu guru saya, atau orang lain oh ini gurunya loh, seperti itu. Kemudian biodata dan URL link website ya Bapak Ibu bisa tampilkan blognya atau tulis biodata yang menarik gitu. Tidak hanya misal guru bahasa Indonesia, tapi ditambah misal guru bahasa Indonesia yang asik tuh, atau guru bahasa Indonesia atau guru yang membantu siswa dalam belajar. Pokoknya ditulis yang semenarik mungkin Bapak Ibu. Tidak hanya misal guru bahasa Inggris saja atau guru matematika saja. Terus di sini ada bisnis account. Ada dua ya Bapak Ibu di Instagram itu. Yang pertama bisnis account sama creator account. Nanti Bapak Ibu boleh pilih yang creator account. Kita lanjut lagi. Pokoknya kita profil dulu. Kalau di Instagram itu orang kenal kita, percaya kita, mau follow kita itu karena foto kita, URL kita, dan akun bisnis kita.
Kenapa di akun bisnis? Karena nanti akan ada analisis follower Bapak Ibu, umurnya berapa, loginnya jam berapa, online-nya jam berapa. Dan seperti itu. Itu seperti blog ya Bapak Ibu, tapi ini adalah visual blog dari Instagram untuk apps. Nah, ini contohnya kalau IG profile Bapak Ibu semua. Ini saya ambil, memang saya banyak terpengaruh yang terutama dari Chris Du ya, sama di Branding Harry. Itu sekitar 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu itu. Tiba-tiba muncul di explore saya, mungkin explore apa sesuatu yang saya like dan hashtag yang saya follow mungkin mirip-mirip orang-orang dua yang ada di sini gitu. Saya lihat kok bagus banget mereka buat IG-nya gitu ya. Kemudian juga mengajarkannya free gitu, tanpa ada tutup-tutup untuk bayar atau untuk langsung di blog ketika mau belajar. Tidak, banyak sekali hal yang bisa dipelajari dari situ. Kemudian saya berpikir ya, kenapa guru nggak juga buat seperti itu. Kemudian di sini ya foto, ini udah tadi kita bahas, ini contohnya Bapak Ibu seperti ini loh. Kemudian di sini ada biodata. Nah, bisa pakai Linktree yang ada di rumah belajar ya. Kemudian ada bio. Apa yang saya lupa, pokoknya bio. Apa seperti itu. Kemudian ada clip.ai kalau Indonesia. Ya. Jadi di sini di bio itu benar-benar yang menunjukkan Bapak Ibu adalah seorang guru yang berbeda dari guru orang lain. Kalau ditambahin duta rumah belajar itu udah pasti beda gitu kan. Itu jadi unique selling point kita sendiri Bapak Ibu. Orang mau follow percaya, oh duta rumah belajar dong, udah jelas ikut latihannya banyak, terus bergabung dengan satu komunitas belajar yang ada di Indonesia berbagai macam provinsi. Terus ya kasih tahu Bapak Ibu tuh expert di bidang apa, pembuktian sosial dalam arti ya kita ada loh di link di Kemdikbud seperti ini, foto kita ada juga misal di bagian dari rumah belajar gitu, atau bagian dari ketika Bapak Ibu pernah melakukan atau juara sesuatu, misal Bupres 1 tahun 2018 itu boleh. Dalam arti bukan kita pamer, tapi sebagai social proof bahwa kita nih berbagi bukan karena coba bisa berbagi, tapi memang sudah melakukan sesuatu. Link bio ini biasanya blog, tapi ini namanya landing page. Nanti di situ bisa isinya blog Bapak Ibu, Twitter. Nanti coba langsung. Ini kita coba bahas dari potongan-potongan Instagram. Nah, yang saya bilang tadi Bapak Ibu, di sini ada personal use sama business use. Personal tuh yang bisa di private, bisnis kalau di private jadi akun personal. Oke. Itu tadi profile creation. Mungkin kita ini dulu ya Miss, kita potong dulu ya karena ini kan akan panjang. Kita diskusi dulu gimana sih atasnya Instagram itu kan profile, gimana sih membuat profile yang keren. Sebelum kita masuk silakan Miss, boleh dibagi waktu untuk tanya jawab. Oke, terima kasih. Itu tentang profile creation. Itu sebenarnya memang sangat yang pertama dilihat orang gitu kan. Karena kan ketika kita membagikan sesuatu, siapa sih nih orang kok bagi-bagi kayak gini? Pasti orang akan melihat ke profile creation kita. Dan di sini tadi di form pendaftaran kita di sini para guru semuanya rata-rata memiliki akun Instagram nih, Pak Arifin. Nah, gimana nih teman-teman? Mungkin ada pertanyaan tentang profile creation? Silakan ditanya langsung aja, nyalakan mic-nya boleh atau di kolom chat. Kolom chat boleh. Silahkan. Kita santai saja ngobrolnya. Karena yang terpenting tadi poin dari profile creation di sini adalah selling point diri sendiri ya. Karena itu untuk social proof. Nah, pengakuan dari sosial kita bahwa kita itu diakui gitu. Paul ingin nanya, silakan Lai. Kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Abis ini udah tahu pasti profilnya dibuat bagus ya gitu. Iya. Bapak Paul Jadi gitu profilnya, jadi profilnya juga ini kalau Pak Arifin kalau dari materi yang tadi saya lihat, jadi kalau misalnya itu akun kita ya jangan pakai profil orang lain ya. Iya betul. Iya, fotonya harus foto kita gitu. Jadi kalau misalnya pakai foto anak mungkin gimana tuh Pak Arifin? Ya berarti akun kan anak kan ada ya. Yang iya. Iya ada akun anak ya. Betul Miss. Sebenarnya nggak apa-apa ya Miss kalau emang tujuannya berbagi tentang parenting gitu kan, cara mengurus anak. Iya. Tapi kalau fotonya anak terus dia berbagi tentang bahasa Inggris, hebat banget anak-anak ngajarin bahasa Inggris. Gitu. Ya. Siap.
Ya jadi memang profile itu betul. apa ya, mewakili apa postingan yang akan kita bagikan kepada para pengguna Instagram. Betul sekali Miss ya. Ini contoh yang paling mudah ya, seperti ini aja tuh. Biasanya paling banyak sih 4 baris ya. Terus langsung menunjukkan bahwa Bapak Ibu ini siapa gitu. Terus ini link tree nih, yang link tree di situ kan biasanya landing page, mau ke blog kita, Twitter atau ke rumah belajar, biasanya saya cantumin seperti itu. Karena memang dituliskan situ duta rumah belajar, bagian dari rumah belajar saya cantumin juga. Iya nih. Gitu. Linktree ya, pakai Linktree iya. atau blog Linktree juga bisa ya di blog bisa di kalau mau langsung ke blog gitu. Oke. Mungkin ada lagi Miss coba dilihat di kolom chat, kan ada yang bertanya Miss. Aduh, ini Pak Denny mungkin mau bertanya Pak Denny. Kita nih ya. Kok ini nunjukin Paul suruh nanya ya. Pak Denny. Ada bertanya Pak Denny? Malu lah ya Pak Uca, saya mau nanya tadi. Aduh. Oke. Oke, sepertinya mungkin ini para teman-teman semua kayaknya udah punya deh profil yang. Saya nanya Bu Ismi. Silakan. Silakan Pak Denny. Silakan Abang Denny nih. Arifin. Ya. Bang Arifin, ini untuk kawan-kawan ini bikin profil yang pakai simbol ikon-ikon begini, bagaimana Bang Arifin? Mungkin bisa dipraktekkan. Ini ada simbol ya. Oh iya nih Bang Denny ya. Kalau saya bikin profil itu bener nih Bang nih, pertanyaan yang bagus ya. Bikin profil tuh di komputer kan emoticon nggak ada ya, mungkin saya harus pasang extension atau add-ons ya di Google Chrome itu. Jadi kalau untuk icon-icon itu ya biasa kita pakai emoticon bisa sih muncul gitu ya kalau dari ponsel gitu. Karena memang untuk icon yang di sini ada pin, ada petir ya, terus ada tanda apa sih ini kayak tanda ledakan, terus ini tanda orang bekerja, itu biasanya di handphone gitu. Kalau di PC sih emang jarang banget ya kalau kita ngedit profile di PC gitu. Jadi paling buat mantau aja. Seperti itu Bang Denny. Ini pertanyaannya bagus, tapi kalau untuk praktek bisa lah, kan kita di grup juga pakai emoticon ya. Insya Allah sih bisa. Nanti coba prakteknya di akhir tuh ketika content creation. Kita pengenalan dulu. Kalau udah punya profil, baru kita buat konten. Ini balik lagi ke Miss Ismi. Oke. Jadi untuk icon-icon seperti itu memang lebih mudah kita mengeditnya di ponsel gitu. Karena kalau di PC kayaknya harus nambah extension, benar sekali. Nah ini Bu Yuni Sudiasi, buat akun lagi saja lah, boleh kan Bang? Gitu. Boleh Bu, selama Instagram tidak ada bayar bulanan ya, silakan buat lagi. Boleh, seperti yang tadi kata Pak Arif kan bisa buat 2 akun kan, satunya untuk berbagi materi pelajaran, satunya untuk berbagi tentang kehidupan sehari-hari, mungkin bisa untuk daily activity itu bisa sekali. Nah, Paul angkat tangan Bu, Paul angkat tangan. Silakan Paul, mau nanya apa nih? Silakan, Lai Paul. Ini si dia malu-malu ya. Ini Bang Arifin. Ya, silakan Ibu Irma. Silakan Kak Irma. Iya, aku biasa lihat Instagram itu kan memang ada yang dikhususkan untuk kebutuhan tertentu ya. Ada yang misalnya Instagramnya itu khusus mempost makanan misalnya ya kan. Betul. Ada yang misalnya traveling berarti tempat-tempat yang dikunjungin. Iya, jadi berarti kalau untuk pembelajaran baiknya kita pisahkan atau gimana ya? Ini pertanyaan bagus juga ya, Bu Irma ya, Bu Ismi juga nih. Pertanyaannya, perlukah kita pisahkan beberapa akun gitu? Misal kita juga jago jalan-jalan nih, jago jalan-jalan lagi. Semua orang jago ya jalan-jalan. senang jalan-jalan. Iya, senang jalan-jalan lah, traveling lah seperti itu ya. Iya. Jadi jangan sampai ada irisan yang sangat jauh gitu antara jalan-jalan misalnya ya dengan jalan-jalan dengan pembelajaran. Boleh ketika kita memang guru geografi ya, itu kan basis lokasi ya, hubungan masyarakat. Itu oke-oke aja ya Bu Irma kita gabung. Cuman kalau kayak saya ya guru bahasa dan jalan-jalan itu bisa saja, cuman pembelajaran bahasa ini kan lebih ke kontekstual ya.
mungkin saya akan pisah Bu gitu, karena feed saya yang jalan-jalan ini nggak mau lah ada unsur-unsur bahasa. Orang tuh pengen kalau ngelihat feed saya misalnya ya tentang jalan-jalan, udah pokoknya pemandangan, orang keren, pantai, gunung gitu. Jadi kalau bagi saya pelajaran Indo saya pisah, itu tergantung personal masing-masing. Tapi memang kalau ada kedekatan, misalnya kayak guru geografi gitu kan, itu pasti udah tahu ya namanya lokasi kan. Ya boleh-boleh aja Bu Irma gitu. Atau kita atur juga Bu Irma, misalnya posting hari Senin sampai Jumat itu tentang pelajaran, Sabtu Minggu itu tentang geografi. Itu boleh. Jadi orang membaca pola kita. Kalau pola kita tidak beraturan juga, nih sebenarnya guru ngapain sih kondangan di foto gitu kan, anak-anaknya di foto gitu. Terus hasil selfie habis mandi gitu, habis dandan di foto. Jadi murid kita bingung gitu. Ini kayaknya ada yang tertampar gitu ya. Enggak. Ini maksudnya bukan ini ya Bu Irma ya. Tapi saya melihat beberapa guru gitu ya, bukan duta, keren-keren lah ya. Beberapa guru yang baru banyak pertama kali buat gitu kan. Itu keterbatasan mereka gitu ya. Bukan berarti kita ini guru parah banget. Enggak, maksud saya memberikan contoh bahwa kalau kita bisa mengatur itu, citra kita di sosial media itu pun akan baik gitu. Jadi karena nggak mungkin kalau guru nggak punya sosial media itu di zaman sekarang akan sangat sayang sekali sih kalau bagi saya khususnya gitu Bu Irma. Terima kasih Pak Arifin. Jadi lebih baik itu berirama ya. Jadi ada pola sih gitu. Betul, ada pola ya. Betul, Kapan kita akan upload tentang pembelajaran? Kapan kita akan upload tentang hal pribadi, mungkin seperti itu. Oke, makasih. Ya, sama-sama Kak Irma. Berarti kayak ini ya, di IG itu kayak membuat brand kita sendiri ya, personal branding ya? Iya, betul Bu Irma. Kita branding sebagai pengajar seperti itu. Ini ada lagi pertanyaan Bu Ismi satu dari Yudi. Bikin 2 akun di HP yang sama bisa ya Kang? Bisa, di Instagram bisa, itu maksimal 4 akun login. Ya. Jadi misal Pak Suyudi 1 bisnis Beduren. Ya, 1 lagi akun Duta Rumah Belajar, 1 lagi akun keluarga, 1 lagi akun pengajian. Bisa aja Pak, ada 4. Yang 4 di 1 HP bisa. Ya cuman emailnya dibeda-bedakan. Oke, Miss Ismi kita bisa beranjak ya? Oke, bisa bergeser ke selanjutnya. Oke, insya Allah sih Bapak Ibu bikin profil itu mudah ya. Pasti punya daftar riwayat hidup, cuman dipercantik aja dan dipersingkat. Ini lanjut namanya Instagram Goals. Tujuan kita bermain Instagram, saya bilang bermain ya, karena Instagram tuh seru. Saya sedang bermain lah kita. Tujuan kita apa sih di Instagram itu? Mau dapat follower yang banyak, atau storiesnya di view orang banyak, atau cuma cari komen atau like doang gitu kan. Mendapatkan pengaruh dan atau bahkan yang lebih mulia lagi mengedukasi masyarakat melalui konten gitu. Atau kalau yang sering dibilang yang paling parah sih panjat sosial doang gitu di sosial media gitu. Pokoknya kelihatan keren dan banyak followers. Kalau kita kan duta tidak seperti itu ya. Mungkin ya ini di gain influence dan educate people with your content. Mengedukasi pembaca atau pengguna Instagram gitu dan mendapatkan pengaruh. Jelas kita sebagai duta rumah belajar ingin mempengaruhi sosial media itu dengan konten-konten yang baik. Jadi terlepas nanti ada komen atau follow, kita kan ada di satu grup, kita saling support gitu. Karena yang marketing itu maju, mereka juga punya satu grup tentang marketing, saling support. Makanya mereka kadang bisa masuk explore, tren, kemudian diketahui orang banyak. Nah, kemudian sebenarnya audiens Bapak Ibu ini siapa sih? Kalau kita udah pakai akun bisnis, Bapak Ibu tahu audiens Bapak Ibu tuh umurnya sampai berapa dan berapa. Biasanya tuh umurnya SD, SMP, SMA, kuliah, kerja sama orang tua. Ada rentangannya di sana di Instagram Insight. Ngelihatnya gimana nanti saya coba tampilkan. Sebenarnya siapa sih mereka? Mereka tuh butuh apa, perlu apa, kemudian konten apa yang cocok untuk mereka. Ini kan sama semua nih gitu kan. Ya kalau sama semua, siswa ini suka kuning, ya kita kasih konten berwarna kuning. Misalnya kuning itu pelajaran apa? Pelajaran geografi. Pokoknya postingan geografi itu pasti diminatin siswa seluruh yang berbaju kuning. Jadi tepat. Ternyata kalau kita posting tentang fisika,
siswa-siswa kita nggak suka fisika, gitu kan. Oh nggak apa-apa gitu, warna merah fisika. Tapi siswa-siswa yang warna kuning misal IPS, nggak apa-apa, kita memang ketika posting itu tidak bisa mengatur audiens kita ya, tapi kita bisa mengatur bagaimana konten itu diterima dan dibutuhkan oleh siswa. Khususnya kalau kita guru, boleh materi lihat Instagram 10 slide sebelum kuis ya, besok pakai Quizizz gitu atau pakai Kahoot. Udah mereka ke situ tanya jawab di komennya, kalau maru lewat DM. Gitu. Itu cara ngebangun engagement kita di sosial media. Kadang kalau di Classroom atau di Kelas Maya ataupun di Microsoft gitu kan, nanya ribet ya, kita harus buka komputer atau buka HP. Kalau di HP sih saya nggak ada aplikasi LMS. LMS khusus di komputer Bapak Ibu. Tapi kalau mereka tanya di Instagram, saya langsung balas. Selain kayak gitulah. Oke, jadi kita harus pahami apa dulu yang mau kita kasih ke audiens. Terus yang kedua, konten yang kita sajikan, pesannya harus tepat. Orangnya juga harus tepat dan di waktu yang tepat. Bagaimana mengetahui ini semua, Bapak Ibu? Untuk mengetahui pesan yang tepat, kita berbasis KD. Ya, kalau kurikulum jelas banget kan KD berbilang bahwa mengkonstruksi teks biografi. Ya buatlah materi tentang biografi. Nggak usah kita ayo dong follow, nggak usah. Tinggal kasih hashtag aja teks biografi bahasa Indonesia. Nanti siswa tuh akan ngeklik dan datang sendiri. Saya ingat banget Bapak Ibu ketika 20 hari yang lalu saya bikin akun Instagram, saya cuma follower 400. Kemudian ada Ki Hajar, saya sharing Ki Hajar, tiba-tiba naik ke 800. Terus saya sharing tentang kebahasaan sehari satu ya, berbasis teks, saya babat semua semester 1, naik jadi 300. Ya sekarang sih jadi 1400. Jadi memang saya kira hal-hal posting itu sepele ya Bapak Ibu, karena pesannya tepat, orangnya tepat, dan di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat taunya gimana? Dari insight akun bisnis. Biasanya sih jam 3 sampai jam 9 malam tuh waktu yang tepat. Gitu. Lanjut. Nah, Miss Ismi, silakan kita buka pertanyaan lagi sebelum kita ngutak-ngatik PPT nih. Mau PPT boleh, mau Google Drive, pakai Google Slide boleh. Google Slide boleh. Iya, boleh. Atau yang lebih keren Illustrator boleh. Silakan Miss Ismi. Nah, ini tentang Instagram Goal tadi benar sekali. Kita harus tahu who are they, siapa aja yang menikmati Instagram kita gitu kan. Kemudian kita akan mengetahui juga what do they need, apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah what content are fit to them gitu. Apa konten apa yang cocok untuk mereka gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Arifin dari boleh, Ibu Yuni. Dari Bu Yuni nih. Apakah bisa diartikan bahwa IG bisa difungsikan sebagai kelas daring alternatif? Oke, coba saya jawab bentar ya. Oke, bentar nih, saya coba. Bentar. Oasis. Ada nih peserta apa yang nanyain password. Lewat passwordnya lagi. Ada yang kendala login belum dapat link. Saya coba kasih linknya. Iya kah? Iya. Di mana? Mungkin dari HP atau dari. Saya mau login satu lagi, Miss. Oke. Oh, gitu. Iya. Ini kan akun Bang Denny ya. Tapi kalau saya tutup jadi Denny Rotri ya kan. Oke, saya coba jawab ya. Ini pertanyaan bagus dari Ibu Sudiasi ya. Kalau di Instagram boleh nih, Uni guru biologi atau Uni sosiologi, itu udah keren banget, udah mencerminkan brand Uni sosiologi misalnya kalau membuat akun. Tapi di sini ada pertanyaan yang menarik tentang Bu Yuni. Difungsikan sebagai kelas daring alternatif, jawabannya lama, boleh ke oke. Jadi sebenarnya Instagram ini sama kayak WhatsApp ya Bapak Ibu, karena memang udah dibeli Facebook ya. Instagram juga kayak Facebook gitu. Cuma segmentasinya beda aja gitu. Karena Facebook ini super power kan, powerful banget, dia beli Instagram, kemudian dia pelihara itu, dia integrasikan dengan Facebook ya kan, kalau fanpage di Facebook. Bisa nggak dijadiin kelas daring alternatif? Bisa Bu. Dalam arti ya ini terbatas saja untuk tanya jawab kayak WA sebenarnya kan, cuma ada galeri foto online nih kan. Seperti itu. Jadi kalau dibilang untuk kelas daring alternatif, itu kita bisa video call kok maksimal berenam. Ya mungkin berenam kelas daring, kalau berkelompok kan namanya kelas daring juga ya. Kita chat situ. Tapi kita nggak bisa berbagi konten semudah di WhatsApp atau semudah di Kelas Maya atau di LMS lainnya. Kita nggak bisa
semudah itu, dan tidak ada penyimpanan materi yang bisa PPT gitu. Hanya bisa menyimpan foto dan video kalau di Instagram. Kecuali Bu Yuni memang nanti di akunnya ya, di akun Instagram Yuni Sosiologi itu ada setiap bab ada 2 video. Bisa banget tuh, tinggal kirim aja, anak-anak tolong ya ini lihat 2 video. Terus kalau belum ngerti lihat video, lihat Instagram ini ya postnya gitu. Jadi ada basis foto dan basis slide gitu kan. Carousel ini kan slide ya, slide berbentuk Instagram. Silakan kembali lagi ke Bu Ismi. Oke. Jadi sebenarnya Instagram ini adalah tadi tuh visual blog ya gitu ya. Jadi Betul. bisa juga sebagai kelas daring alternatif, sama seperti WA juga kita bisa berdiskusi di DM, dan juga IG ini ada live gitu kan. Kalau bisa Betul lah, iya. misalnya Betul. ya, nah IG jadi live. IG live kalau misalnya mau, itu seperti teman saya tuh Pak Arifin, teman saya di Yeah. Jakarta, mereka jadi dia menjelaskan materinya menggunakan IG live. Jadi anak-anaknya IG disuruh live. join ke IG sekolahnya gitu, nanti IG sekolah. dia akan IG sekolahnya, dia akan menjelaskan materinya di sana, dan juga kan bisa di save tuh IG live-nya. Nah, Betul. jadi IG live anak-anaknya bisa bisa buka lagi IG live dari materi pelajarannya. Oke. Makasih Bu, Oke, ini apakah ada pertanyaan yang pertanyaan menarik. lagi? Makasih Bu Yuni ya, pertanyaan yang menarik sekali. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Izin bertanya Bang Arifin. Oh, Ya, silakan. silakan, Mas Fahrudin. Iya, Mas Fahrudin, silakan. Ini untuk efektivitas konten pembelajaran di IG, itu mungkin bisa dijelaskan untuk perbedaan di antara feed story dan IGTV itu. Nah, itu nanti sebaiknya untuk konten yang seperti apa yang efektif di feed, terus yang seperti apa yang di story dan di IGTV. Gitu Bang Arifin. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Betul nih. Karena ini adalah salah satu apa ya, yang ada di IG itu adalah feed, story, sama IGTV gitu kan. Oke. Silakan Pak Arifin. Nah, ini sebenarnya akan terjawab juga di content creation nanti ya, Mas Fahrudin ya. Cuman kalau dari saya sendiri sebelum kita masuk, kebetulan memang udah ada pertanyaannya. Nih, saya coba buka IG saya aja deh di sini. Bisa nggak ya? Nah, tadi ada story, feeds, dan TV ya. Nah, memang Mas Fahrudin, ini pertanyaan sangat bagus. Saya sendiri baru mengeksplor IGTV, IG story, dan feeds ini baru mencoba-coba ya, trial and error. Kemarin saya coba video mengakses yang ada di IGTV nih. IGTV saya tuh coba tampilin video rumah belajar yang waktu ulang tahun, dan di sini ada video baca puisi. Saya waktu kemarin ya kemerdekaan coba isi konten untuk melihat sebenarnya banyak nggak sih yang nonton ketika saya bikin konten seperti tersebut. Nah, efektivitasnya seperti apa? Yang pertama, kalau paling efektif adalah feeds. Kenapa Mas Fahrudin? Karena feeds itu selalu bergulir di timeline kita. Dan feeds itu lebih lama, kan? Feeds itu nggak 24 jam seperti story. Nah, jadi feeds ini adalah PowerPoint-nya kita. Siswa mau cari apapun materi mudah di sini. Kemudian kalau untuk story, ya ini saya coba tampilkan story saya ya. Nah, story ini bisa kita ibaratkan apa ya, kayak kita bisa memberikan persepsi ya, persepsi di story misal. Pernah tahu nggak nih, pernah baca nggak sih tentang seseorang, khususnya seseorang yang terpengaruh? Ntar kita tanya tuh, jawab yes atau no gitu. Jadi kita bangun interaksi aja. Sore aja misalnya jam 3 atau jam 4 gitu kan. Nanti siswa ada yang balas. Ya kalau enggak, tolong dong ramaikan di sosial media gitu. Boleh aja kalau kita ada grup. Kita jawabannya, ini contoh ya. Jawabannya pernah gitu kan. Yang pernah berapa persen? Oh udah pernah ya gitu. Kalau udah pernah, tahu kan teks biografi tentang tokoh yang berpengaruh dan dijadikan buku gitu. Nah,
Untuk materinya silahkan ke sini gitu. Jadi story bisa kita kasih persepsi di story, interaksi juga komen-komen di story bisa lebih mudah, baru kita arahkan ke feeds gitu. Kalau dari saya seperti itu, Mas Farudin. Terus ada lagi satu yang tadi belum saya bahas, IGTV. IGTV lebih efektif ke materi yang benar-benar teknis ya. Misal kayak MTK tuh, nyari persamaan gimana sih? Akan susah sekali kalau kita belajar lewat feeds kan. Ini gimana nih? Nggak tahu alurnya harus kanan kiri dulu atau atas bawah dulu. Nah itu bisa dimanfaatkan IGTV. Tapi memang effort yang besar ya untuk merekam layar sambil ngerjain satu soal gitu. Sama kayak saya baru mau rencana memanfaatkan IGTV itu untuk membuat teks-teks yang sudah saya tampilkan di sini. Teks deskripsi buatnya gimana? Saya tampilkan nanti di situ. Ya video paling maksimal 5 menit lah biar siswa kita nggak bosan. Gitu. Ada draft terus sama ada tulisan jadinya. Itu sih baru rencana saya saja ya Mas Fahrudin. Tapi pertanyaan ini luar biasa pentingnya. Udah bisa membaca bahwa wah nih MGMV sosiologi akan seperti apa nih Instagram ini. Oke, cukup mungkin ya. Terima kasih udah di follow itu. Iya. Ini pollingnya tadi ya saya coba aja nih iseng ke siswa. Udah pernah nonton belum film dokumenter tentang Coldplay gitu. Jadi bangun interaksi di sana gitu kan. Jadi ya kita coba bangun interaksi yang apa ya, yang autentik lah. Kehidupan seharian kita juga boleh kok. Kita suka musik film apa, musik apa, itu hal yang wajar sebagai guru. Kembali ke Miss Ismi. Oke, jadi antara feed story dan IGTV itu punya kelebihannya masing-masing ya. Terutama Betul. Kalau materi pelajaran tadi sebaiknya kalau kata Pak Arifin tadi di feed karena itu akan tahan lebih lama. Kalau nggak kita take down ya nggak akan hilang dari feed kita. Kemudian kalau misalnya di story itu kalau nggak salah itu cuma 1 kali 24 jam ya Pak Arifin ya? Iya, betul. Kayak lapor RT dia. Betul nggak? Kayak lapor RT. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam harus lapor RT. Iya, lapor RT itu. Kalau di story seperti itu, kalau di IGTV sendiri itu kalau nggak salah durasi videonya itu 7 menit ya kalau nggak salah. Paling lama apa gimana? Lupa saya. Kalau nggak salah bisa di 15 menit, tapi kalau udah beberapa 15 follower, menit ya? Iya, tapi beberapa follower kalau IG live bisa sampai 1 jam kalau nggak salah. IG live ya. Oh iya. Kalau kita mau ngadain kuliah umum atau kita betul. Ya, pokoknya semua ya, kelas 10 IG. ya. Pokoknya semua kelas 10 harus hadir di IG saya. Boleh aja kita kan kita punya otoritas untuk ngarahin anak-anak. Cuman kita lihat lagi kan jenis sekolah ada 3 ya. Akses internet tidak ada sama sekali, terbatas dan melimpah nih. Kalau yang melimpah boleh nih gitu anak-anak. Ayo kumpul. Iya, betul gitu. tuh. Tanya jawab di sana. Jadi kita benar-benar ya mungkin Classmaya, Google Classroom atau Microsoft Class itu luar biasa bagus ya. Tapi kan mereka nggak nge-love di sana gitu. Kita coba giring sekali-sekali ke ranah sosial media. Pak, tugasnya ngumpul di IG, ya enggak lah, tetap di sana gitu loh. Ya. Gitu. Ini kayaknya Mas Fahrudin ini sebentar lagi bakal launching itu pelajaran sosiologi nih Pak Arifin. Luar biasa, spesialis iya sosiologi ini. Iya. Terima kasih pertanyaannya Mas Fahrudin. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi, kawan-kawan, Ibu Bapak Guru? Sepertinya tidak ada, langsung kayaknya ini yang paling dinanti-nanti nih, content creator. Nah, ini. Iya, ini memang kita tidak bisa mungkiri ya. Kita harus tahu siapa kita, profile creation, branding kita lah sebagai duta. Tujuan kita apa sih di Instagram tuh? Apakah mau foto-foto biasa doang atau foto selfie setiap hari? Ya, it's okay lah, itu akun pribadi. Cuman kalau kita mau berbagi dengan yang lain, kita bisa khususkan akun itu. Jadi fokus. Yang terakhir adalah content creation. Ini adalah yang paling penting Bapak Ibu. Skillnya sih skill marketing gitu. Tapi kita marketing cross pedagogi lah seperti itu. Nah, ini udah banyak banget nih Bapak Ibu. Wah, kalau kita jelasin satu-satu sih agak rumit ya, teknis banget. Tapi kita langsung lihat aja lah. Di sini ada tipe-tipe konten, ada grid ya. Grid itu yang kotak-kotak Instagram tuh namanya grid. What color to use? Nih, color yang digunakan oleh kita, palet kita, tempat warna kita. Kayak
contoh color use kayak gini Bapak Ibu. Tulisan saya warna hitam, kotaknya warna putih, backgroundnya warna kuning. Ya udah 3 cukup, nggak usah sampai 5 warna. Kalau memang Bapak Ibu tidak bisa mengatur 5 warna itu dengan padu padan ya. Nah di sini ada 8 story bits ya. Nanti kita lihat berapa sih story yang harus kita buat. Maksudnya di satu carousel itu. Aida ini dalam marketing banget ya. Terus carousel format carousel tuh gimana sih? Sebenarnya ini slide ya, cuman dibikin keren aja sama Instagram ya carousel. Karena slide itu udah punya Microsoft sama Google, jadi dia nggak enak namain kesana. Langsung aja tipe-tipe konten. Ini bahasa Inggris ya Bapak Ibu, karena saya coba ketik dan ringkas ulang. Intinya sih seperti ini ya Bapak Ibu. Kita tipe konten sudah diberitahukan tadi banyak ya oleh Pak Farudin, pertanyaannya luar biasa. Kemudian kita tuh harus menghibur dan mendidik juga. Kalau menghibur doang nggak dapat ilmu, mendidik doang orang bete. Ngapain nih orang sekolah di Instagram? Apaan sih Pak Arifin ngepost bahasanya teknis banget kan? Ya pertama, kedua nggak bercerita, kita itu kayak udah bosan sih suatu ketemu di kelas terus ketemu di sosial media lagi. Tapi kita coba buat sesuatu yang bisa menghibur mereka. Gimana caranya? Coba latihan aja dulu. Nanti kita lihat teksnya postnya. Ini cuma brief aja ya. Nah, yang kemudian adalah grid. Sebenarnya grid di dalam Instagram itu ya tadi yang 9. Tapi grid yang di sini adalah bagaimana kita membuat garis-garis batas di, kalau saya sih pakai PowerPoint karena cuma bisa PowerPoint sama Google Slide ya, Google Presentation. Kita harus bikin seperti ini Bapak Ibu contohnya. Misal kalau saya pakai pointer. Ini misal kalau di sini tuh batas tulisan, di sini tuh batas tulisan kedua, ini misal di atas, ini batas tulisan ketiga, ini tengah. Jadi kalau kita udah paham ini Bapak Ibu, istilahnya penggaris online lah, penggaris virtual. Kita ingatkan dulu kalau bikin apapun guru tuh suruh pakai penggaris, harus rapi, ya ini di online. Mungkin teknisnya seperti itu sih. Buat garis Bapak Ibu supaya kita tidak keluar dari estetika yang ingin dilihat siswa. Karena Instagram tuh kalau nggak estetis ya kita jadi nggak manis gitu di depan halayak banyak. Grid ya. Kemudian color palette yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Color palette nih apa namanya sih? Sederhana sih. Warna-warna yang cocok lah, padu-paduan warna yang cocok. Padu-paduan warna di sini ada macam-macam jenisnya. Ada yang pastel, ada yang warnanya gelap. Bapak Ibu mau mencirikan apa di sini? Terserah, tapi kalau saran saya, inilah color palette yang 3 warna aja dulu sebelum warnanya banyak. Kenapa? Karena kalau warnanya banyak, ntar ada satu warna yang nggak muncul tuh jadi kurang oke gitu. Ini 3 warna boleh nih Bapak Ibu nih kayak gini. Yang pertama ini bagus. Yang kedua misal MGMP sosiologi nih, ini boleh nih ini. Saya itu lebih banyak tuh. Warna utama saya sih putih, hitam. Sisanya bebas gitu. Putih hitam, sisanya bebas. Boleh merah, boleh kuning. Tapi warna utama saya putih hitam yang nggak bisa digantikan. Nih psikologi warna. Ya ini cuma penjelasan teknis aja ya. Intinya sih Bapak Ibu bisa cari di internet ini namanya color palette. Lanjut 8 story bit. Kenapa harus 8? Karena slide pertama cover, slide ke-10 penutup. Slide pertama cover harus keren. Slide penutup harus kenalin siapa Bapak Ibu. Misalnya guru sosiologi, jangan guru sosiologi doang misalnya. Misal guru geografi kekinian boleh. Atau guru geografi apalah, bikin istilah-istilah yang berbeda dengan guru-guru lain. Kenapa harus 8 ya? Karena tadi. Nah, 8 itu terkait dengan Aida Bapak Ibu. Aida siapa sih ini? Siapa sih ini Aida? Siapa tuh Aida? Siapa sih Aida? Siapa sih Aida? Siapa tuh Aida? Ada yang namanya Aida di sini? Ada nama Aida kan ya? Arifah yang ada lah ya, Arifah. Ada Arifah. Arifah ada ya? Arifina namanya. Iya. Oh, Arifina ya. Lanjut ya, coba kita buat. Nah, yang pertama itu atensi atau attention. Kita buat konten itu yang menarik, kayak judul berita Detik,
Tribun gitu kan. Misalnya gitu kan 3 langkah membuat teks biografi. Itu orang udah tahu oh ada langkahnya ini gitu kan. Misal apa ya, biologi, hal-hal yang perlu kamu ketahui tentang tumbuhan monokotil. Nomor 4 bikin bikin penasaran ya. Bisa aja. Itu serah Bapak Ibu latihan gitu, latihan aja. Atau bisa juga kan sosiologi gitu kan. 5 faktor yang 5 faktor yang menunjukkan kamu adalah warga negara yang baik. Nomor 1 paling utama. Yang terdilah atau nomor 8 paling utama gitu. Dicari tuh sama anak-anak tuh. Karena kan anak-anak udah terbiasa dengan clickbait ya. Ya coba kita bukan clickbait sih, click slide. Itu namanya attention ya. Mungkin seperti itulah. Interest. Kita harus memberikan sesuatu yang menarik selain apa atensi yang kita berikan harus menarik. Kalau atensi doang, kalau nggak menarik ya nggak bagus. Gimana sih bikin menarik? Storytelling Bapak Ibu. Kita mulai dengan awalan, kita kasih tengah, kita kasih twist dikit, terus kita kasih akhiran. Makanya yang membedakan slide story feeds yang bagus dan feeds yang lain tuh harus berbicara. Kalau cuma kasih poin-poin doang, faktor-faktor kerusakan masyarakat 1, 2, 3, faktor selanjutnya 3, 2, 1, ya itu mah di buku A juga ada gitu. PPT zaman kita kuliah dulu kali ya. Gitu. Terus dosennya jelasin bagus kan, tapi kan di Instagram nggak dijelasin dosen atau guru. Jadi buatlah itu kayak komunikatif. Seperti itu. Gimana sih bikin yang menarik? Langsung nanti ke konten. Desire. Nah, harus ada desire itu apa ya? Keinginan lebih untuk memberikan sesuatu yang menghibur dan mendidik. Ini sih basisnya sastra. Kita belajar sastra itu ya. Harus mendidik dan menghibur. Gitu. Jadi kalau mendidik doang, bosen, menghibur doang nggak dapat ilmu. Kita gabungkan. Gimana caranya? Ya konten kita Bapak Ibu berdasarkan kurikulum atau non-kurikulum. Action. Jangan lupa call to action. Terakhir itu siswa suruh ngapain atau si pembaca tuh suruh ngapain sih? Udah bisa nih nulis biografi. Coba dong ide kamu tulis di komen. Nah itu kan call to action. Atau tag temenmu yang jago bikin biografi atau bisa lagi tag biografi tag artis yang ingin kamu bikin biografi. Gitu. Kan banyak tuh. Misalnya saya mau nge-tag mau di Ayunda gitu kan. Mau ditulis dong mau di Ayunda gitu kan. Nggak tahu dibalas apa enggak sih, biarin aja gitu kan. Kemudian ada ya pokoknya seperti itulah Bapak Ibu. Contohnya gimana langsung aja. Nih, frameworknya seperti ini. Ini framework marketing dan atau advertising ya. Tapi bisa juga kita terapkan di di kehidupan sehari-hari. Ada attention, ada interest, ada desire, ada action. Ya mungkin seperti ini slide pertama, slide kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10. Gitu. Actionnya itu call to actionnya di akhir. Kita mengenalin profil Bapak Ibu. Ini desire di sini nih. Kasih tahu yang hal yang baru. Kan kita banyak banget ya hal yang baru dari Pusdatin, VA, Ki Hajar, apapun itu bisa tuh dijadiin contoh untuk carousel. Oke, lanjut. Nah, are you struggling to make your carousel explode? Maksudnya gimana sih membuat carousel tuh biar keren, bombastis ya. Nah, yang pertama nih, tahapnya Bapak Ibu. Gunakan bahasa-bahasa yang menguras emosi atau memancing emosi. Yang kedua, jangan lebih dari 10 kata. Ya, tapi terserah Bapak Ibu ya, tergantung gede font. Cuman kalau saya sih membatasinya 10 kata. Dan barisnya itu jangan lebih dari 8 baris. 10 kata 8 baris. Kalau lebih dari 8 baris, pecah, singkat. Cuman nggak tahu kalau rumus ya. Kalau rumus nggak bisa disingkat kan. Ya, disesuaikan saja sama Bapak Ibu bagaimana. Have a bold writing. Harus jelas maksudnya. Kalau mau ditebelin, tebelin. Kalau mau ditipisin, tipisin. Jadi ada hierarki juga di sana. Use interesting image that creates a reaction. Ini kayak gini Bapak Ibu, teks eksposisi. Eksposisi ada di mana? Di koran. Ya kita cari gambar yang berasosiasi tentang koran. Terus sulit meyakinkan orang dalam diskusi. Di diskusi biasanya ngapain orang berbicara. Ada yang berbicara rendah, ada yang berbicara keras. Coba kita ambil satu poin berbicara keras pakai toa. Gitu. Jadi coba ambil asosiasi dari judul Bapak Ibu. Kemudian redesign resource. Nah, banyak yang tanya juga nih.
Pak Arifin, dari mana sih foto keren gitu? Bayar nggak? Tuh melanggar hak cipta nggak? Ntar di penjara loh gitu. Jadi bingung juga kan jawabnya. Gawat dong bikin Instagram jadi di penjara gitu. Enggak juga. Gitu. Di sini ada Pexel, Pixabay, Unplace, Freepik, Adobe Stock. Yang Pexel ini gratis, bener-bener free license tanpa atribusi ya. Kalau ada CCBY kemarin kalau kita belajar, tanpa CCBY nggak usah nulis nggak apa-apa. Yang penting di situ ditertulis boleh digunakan secara personal dan komersial. Tapi ada juga yang berbayar. Kalau yang berbayar ya alhamdulillah bisa bayar kan, bisa dari gambar yang beda dari orang lain. Cuman memang kekurangannya kalau kita pakai yang free, orang-orang juga pakai. Saya misalnya bikin teks eksposisi, mungkin guru bahasa Indonesia di Jatinegara yang jago juga kayak gini, dia bikin juga sama. Ya sama dong kalau yang Pak Arif di pasaran. Ya nggak apa-apa, orang cari yang gratis. Dan kalau punya rezeki lebih, ya kita patungan aja ya, beli akun Pexel nih. Satu grup paling sebulan berapa sih? 300 atau 2,5. Kita bisa bagi-bagi foto. Jadi foto kita beda semua. Ya duta harus beda lah. Tingkatnya kan tingkat 4 kan, bukan tingkat 1 lagi nih. Gitu. Ya saya rasa gitu kita bisa berbagi. Makanya saya coba undang ke grup. Ketika mau beli lisensi atau apapun, ya PT-PT aja. Kalau 10 orang cuma 25.000 sebulan. Ya 25.000 Bapak Ibu. Demi bikin konten yang bagus kan. Selain seperti itulah. Icon juga ada di Flat Icon atau Icon X, Icon X ya. Desain apps nih, Bapak Ibu yang jago nih biasanya Bang BSD ini pakai PS atau AI ya, Photoshop atau Adobe Illustrator. Kalau saya sih pakainya Google Slide sama PowerPoint aja. Canva juga bisa, tapi saya lagi explore. Saya mau fokus dulu nih sarjana PowerPoint ya. Ntar saya dapat gelar SPPT. Sarjana PowerPoint ya. Iya, Muhammad Arifin SPPT. Apa Pak? Sarjana PowerPoint. Ya nggak apa-apa. Atau SGS, Sarjana Google Slide. Saya mau tamat dulu di PowerPoint baru ke Canva ya. Sarjana Canva S-Canva. Kan keren. Kalau SPS sama SI ini Cak Rahmat, Cak Fahrudin, sama Cak Denny nih. Yang berat-berat ini lah. Ya mungkin itu ya kalau desain source. Terus yang kedua tahapnya itu adalah slide. Slide itu gimana sih? Ya bikin carousel list. Ya kita sama lah kayak bikin cerita. Slide apa, slide 2, slide 3. Kalau di PowerPoint itu kan gampang. Tinggal kasih judul aja, coret-coret dulu. Terus gunakan slide elemen yang membuat membaca itu gampang. Kayak gini nih, stand up comedy di atas, bacanya di bawah. Tahu kenapa komika lucu? Tahu tidak? Ya biarin dia mau jawab atau enggak. Tepan di hatinya tuh ada pertentangan. Gue tahu nggak ya? Ya gue tahu lah gitu. Nggak ada di komen, tapi di hati tuh mereka akan ada tanya jawab gitu. Apalagi kalau kalimatnya provokatif. Lu pasti nggak tahu tentang komika. Dalam hati, gue tahu lah gitu. Nah, kita coba mainkan perasaan seperti itu. Di benak orang itu ada percakapan yang berkecamuk, tapi kita nggak tahu. Nah, boleh seperti itu. Apa itu teknik wawancara? Star bertanya-tanya tuh. Kok bintang jadi wawancara ya? Coba dia nanti akan di slide. Questioning the reader to keep them engaged, itu dia yang saya bilang. Ada pertanyaan yang berkecamuk di hati dia. Selain seperti itulah. Sama teksnya yang gampang dibaca. Jangan susah-susah, jangan gede-gede, jangan kecil-kecil juga. Kemudian di sini drop a value bomb. Maksudnya bullet point, tadi create a minimal tutorial. Boleh tuh di slide 1 plot gue, slide 3 video 1 menit. Boleh. Di Instagram kan bisa video 1 menit. Gitu. Kalau mau gabungan foto video itu lagi belajar juga sih saya ya. Agak sulit memang ketika foto video, slide ketiga video itu agak sulit bikin video karena kan bentuk carousel dan video itu nggak umum ya. Kemudian give actionable advice, misal silakan kalian ambil pulpen dan pensil kemudian tuliskan ide. Itu kan membuat orang mengikuti saran yang ada di slide kita. Walaupun nggak tahu dia ngikutin apa enggak, tapi setidaknya kita memberikan guide itu atau bantuan itu. Kemudian create a step by step guide. Harus urut Bapak Ibu. Kita ingat kalau di pedagogi ada namanya scaffolding. Level 1 pertanyaan, level 2, level 3 sampai level 6, C1 sampai C6. Itu juga harus diterapkan. Emang di marketing itu nggak jauh-jauh mirip sama kita. Kita memberikan pendidikan ke siswa, kalau marketing memberikan value ke orang lain. Nggak jauh beda kita, Bapak prinsipnya. Cuma yang bedanya, kalau marketing ada target, kalau kita ya targetnya 30 aja. Targetnya cuma KKM. Kalau di bawah KKM paling diomelin sama Capsek. Ya gitu aja. Nih yang terakhir.
make it unique. Use CTA. CTA itu call to action. Apa yang akan dilakukan ketika orang baca tag. Use branding element that help people remember your work. Nih misal brand saya nih rumah belajar, saya pasti tag rumah belajar. Kenapa? Ya supaya yang di tag di rumah belajar itu isinya manfaat. Kadang-kadang banyak konten lah ya di sana, tapi kayak saya coba penuhi itu. Jadi saya Muhammad Arifin dan ada situsnya. Sukai komen bagi kegebetan nih, ya bercandaan kita aja sih sebenarnya kepada siswa-siswa, simpan buat adik kelas gitu. Ya, misal kalau saya di bold nih, kata-kata kunci saya itu di bold supaya orang tahu kalau kata kunci itu pasti di bold di postingannya Pak Arifin. Saya rasa sudah selesai, paling Bapak Ibu teknisnya doang. Itu bisa saya kirimin banyak video di YouTube itu di grup. Tapi kayaknya nggak cocok kalau kita nggak praktek ya. Kita buka tanya jawab dulu, Bu Ismi, baru kita praktek. Terima kasih kawan-kawan. Bisa lihat semua saya di sini. Sekali lagi, desain ini adalah kombinasi dari saya belajar sama teman saya yang jago desain dan juga banyak bacaan di internet. Sebenarnya ya, saya hanya mengumpulkan puzzle yang berserakan untuk saya sajikan ke Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Arifin. Ini sangat keren sekali. Tadi ada beberapa tips dan trik tadi dari mulai harus pakai grid gitu kan, karena kalau pakai penggaris ya memang rapi gitu. Jadi tulisannya tahu tuh di mana memulainya gitu, pada sentimeter keberapa ukurannya gitu. Kemudian color palette-nya juga. Jadi kadangan gitu kita tuh posting, saya sendiri juga sih sebenarnya postingan tuh, ini color-nya nih nyambung nggak ya? Kok antara kuning ke merah itu masuk nggak ya? Nah itu kan bisa kita refleksi diri sendiri dan ada color palette-nya bisa kita jadikan panduan gitu. Kemudian 8 story beats, dan yang terakhir ada AIDA. Ternyata AIDA itu adalah attention, interest, desire, and action. AIDA. Terjawab sudah AIDA-nya itu siapa? AIDA. Ya, emang AIDA. Ya, silakan Miss, boleh teman-temannya diajak buat bertanya jawab, Miss. Oke, silahkan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silahkan. Nah, dari Teh Juju nih, dari Teh Juju. Kalau PPT bisa langsung buat template ya? Ya, kalau PPT sama, bisa kita langsung buat template ya Bu Juju. Yang penting tadi tuh kita garis-garis itu ya, batas-batasnya mana, ukurannya berapa, itu yang paling penting Bu Juju. Harus saya cek dulu mana slide-slide saya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu guru semuanya? Atau sudah nggak sabar lagi pengen lihat praktik nih, kayaknya nih, Pak Arif? Ya, bentar ya Bu, saya coba cari folder saya mana ya. Saya kadang suka lupa bikinnya di mana tuh. Oke, saya ingat temporary ya. Gak apa-apa Miss, kita sambil nunggu tanya jawab aja. Ya, silahkan Bapak Ibu, ada pertanyaan. Ya. Mungkin tadi ternyata setelah kita ikutin materi dari Pak Arifin itu ternyata, oh seperti itu cara buatnya. Oh seharusnya saya tahu tentang perpaduan warna yang sesuai. Atau, oh ternyata PPT juga bisa ya dibuat untuk postingan Instagram. Atau ada yang mau berbagi, kalau misalnya mungkin di sini ada Cak Rahmat nih, mungkin ada mau berbagi biasanya buat pakai apa gitu, karena ini kayaknya masternya bukan master PPT nih. Articulate nih, the next level. Nih. Ah, ini ada dari Bu Syamsiah. Ya. Nah, ada tips nggak cara meningkatkan imajinasi dalam mendesain? Iya, ini pertanyaan menarik juga ya dari Bu Syamsiah. Saya juga bukan orang desain Bu, dan saya juga nggak bisa desain sebenarnya. Cuman saya suka ini Bu, kita adalah makhluk visual. Desain itu masalah visual ya. Maksudnya jika kita melihat desain itu inspirasi dari mana sih? Ini coba saya contohkan ya Bu Syamsiah ya. Kalau saya mencari imajinasi itu seperti apa? Kalau saya seperti ini mungkin nggak sulit ya kalau saya. Misal saya cari dulu contoh majalah yang keren apa sih? Nah,
Contohnya dari Harvard Business Review. Kita gambar. Nah, udah kelihatan Miss ya? Udah kelihatan. Nah, kalau saya Bu Syamsiah, acuan saya ini Bu. Karena ini luar biasa. Selain majalahnya keren, isinya juga keren dan desainnya juga keren. Ya siapa sih yang nggak kenal Harvard kan? Nah, seperti itu. Nih contohnya seperti ini Bu. The Age of Continuous Connection. Nah dia pakai asosiasi seperti ini. Kita tinggal cari ini gambar apa sih koneksi. Kemudian ada lagi yang saya coba cek. Mana lagi ya judul-judul. Nah ini nih. Emerging from the crisis itu kan. Kenapa kupu-kupu? Karena kan kupu-kupu itu kan selalu melalui krisis dulu ya. Dia jadi ulat, jadi kepompong, kemudian dia jadi kupu-kupu. Nah ini imajinasi yang tidak bisa dilatih 1-2 hari ya Bapak Ibu. Tapi kita harus benar-benar sering melihat cover majalah yang keren. Terus kita coba berpikir dan nebak-nebak. Gimana sih cara imajinasi? Nah kalau saya sih caranya gitu ya. Karena internet tuh sumber yang luar biasa. Kalau nggak pakai Pinterest itu juga bisa. Nah ini juga nih Bu Syamsiah, HBR, The Evolution of Design Thinking. Kenapa sih design thinking terus bentuknya kepala? Ya karena ini terstruktur kan, besar, kecil, lama-lama kayak gini. Terus dia kasih tahu page 55. Ini udah mencerminkan design thinking. Bagaimana dia mendesain supaya orang-orang tuh membaca sampai fokus di page 55. Terus ada lagi nih, Agile at Scale. Ini kita tahu sendiri namanya apa nih? Saya lupa nih. Masih fisika. Itu ya. Ya. Apa namanya? Slinky. Pegas ya? Slinky. Ya betul. Ya, kata Pak Henry Junior Slinky nih. Ya. Kenapa dia pakai Slinky? Karena Slinky ada agile. Agile itu sesuatu yang ketat atau tepat ya. Cekatan ya kan. Dia turun satu, turun semua, turun satu, turun semua. Agile at scale gitu. Kecekatan yang bisa diukur. How to create a truly flexible organization. Jelas Slinky itu fleksibel sekali. Diturunin dari tangga atas ke turun tangga bawah itu lucu kayak ulet bulu jalan. Nah, jadi memang ini juga ada contohnya nih. Turn a great idea into a great business. Ini juga nih. Dia dorong apa sih namanya ini? Mungkin sampah atau batu ya. Terus ini lagi HBR. Desain-desain yang keren sih. Saya dari majalah ya. Embracing complexity. Jadi apa ya? Memberanikan sesuatu yang kompleks. Bunga itu kan kompleks ya. Ada putik, ada warna di situ, ada parfum sampai tawon ke situ kan mengambil madu. Mungkin kalau dari saya ini ya Bu Syamsiah, ini pertanyaan yang bagus. Ini juga nih strategi for turbulent times. Gimana sih strategi kalau lagi masa-masa kayak gini nih nggak pasti. Nah ini jelas payung ketiup angin kan turbulensi. Gitu. Ya, kalau dari saya mungkin seperti itu Bu Syamsiah. Ada pertanyaan lagi, Miss? Mungkin? Ini dari Teh Juju lagi nih. Ya. Apakah semua materi bisa dibuat carousel atau pilih-pilih materi tertentu? Pertanyaan bagus juga dari Ibu Juju. Apakah semua materi bisa dibuat carousel? Kalau saya bilang bisa, ya. Kenapa? Karena ada beberapa unsur yang perlu kita mainkan di Instagram. Ada yang unsur utamanya sih, pertama feed, story, dan video. Kalau Bu Juju jago bikin video, ya upload aja videonya di situ. Siswa pasti paham materi kalau ngeliat video. Ya kecuali praktik ya. Kalau lab maya itu bisa kita pakai ya. Coba. Tapi kalau materi-materi pengetahuan, insya Allah sih rata-rata bisa. Kalau saya bilang semua, ya. Tapi tergantung Bapak Ibu bagaimana mengkreasikan itu tersebut. Kalau fits ya jelas pengetahuan. Cuman kalau keterampilan agak susah. Kalau ngitung-ngitung bisa ya tadi kita pakai video. Kalau mau membuat engagement siswa, kuis sederhana bisa di story. Mungkin seperti itu Bu Juju. Oke, terima kasih. Jadi semua materi itu bisa kita buat menjadi carousel karena itu juga ada feed, ada IGTV, ada story, itu bisa digunakan. Betul. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu?
silakan Sudah sambil saya kasih tahu tahu gimana? konten Iya, konten pertama saya yang salahnya banyak banget. Saya sampai ngupload. Saya ngupload 7 Berapa kali kali tuh Bapak ngupload? Ibu. 7 7 kali, kali? 7 delete, 1 delete, 2 delete, itu masih ada aja yang salah. Ya, tapi silakan kalau yang masih mau bertanya itu Bu Ismi. Silakan kita. Ya, Aku sedikit, silakan. Bang Ya, Arifin. silakan Oke, Kak Ibu Irma. Iya, Iya, terima iya. kasih Bang Arifin, Kak Ismi. Dapat ini nih, dapat wawasan Apa nih? baru, dapat ilmu baru. Kemarin kan awalnya tuh saya tuh bikin IG itu, saya biasanya ini share link YouTube sama anak-anak pembelajaran. Terus ada anak-anak yang chat saya, Bu, saya nggak punya paket untuk nonton YouTube. Udah berarti saya cari media lain kan. Kalau IG ada nggak? Ada. Ya udah, saya lihat Bang Arifin bikin IG, saya ikut-ikut. Cuman ilmunya belum dapat. Ternyata ini banyak ilmu di sini saya dapat, seperti komposisi warna. Mungkin saya kebanyakan warna, kebanyakan tulisan. Ternyata ada batasan-batasan tulisan. Ada asosiasi, ada gambar yang kemudian bercerita yang tidak perlu digunakan dengan menggunakan kata-kata yang panjang, cukup dengan diwakili dengan gambar. Nah, itu saya dapat ilmunya sekarang. Kemudian yang sulit itu Bang Arifin membuat ini alur cerita, membuat alur cerita, karena menyampaikan materi di medsos, di IG itu kan berbeda, jelasnya berbeda dengan materi yang mungkin ada di buku. Sebenarnya ada di buku, tapi nggak mungkin bahasa kita tuh sama dengan bahasa formal kan ya. Iya, nah mengemas cerita itu, mengemas alur itu mulai dari slide awal sampai akhir supaya menarik peserta didik kita untuk terus membaca, itu yang agak susah-susah gampang sih, Bang Arifin. Betul. Supaya dia bercerita ya, Kak ya? Iya, kan, supaya dia bercerita, iya kan nggak ya. mungkin kita, apalagi kayak misalnya pelajaran saya kan biologi, misalnya kemarin saya bikin tulang, nggak mungkin kan saya langsung hanya judul-judul saja. Iya, ini fungsi. Tapi kemarin udah dapet tuh punya Kak Irma kan. Ini yang kayak gini, ini loh ternyata cuma tengkorak gitu. Itu membuat cerita awalnya yang kemudian siswa tertarik untuk selanjutnya melihat tampilan slide berikutnya, itu loh yang susah-susah gampang idenya itu. Apalagi untuk pelajaran-pelajaran yang eksak kan, yang sains, yang memang kita mau ceritakan itu gimana ya. Iya. Kayak gitu. Mungkin Kemudian ada Pak Arifin, mungkin ada tipsnya itu. Ya. Mungkin Bu Irma tadi belum menyampaikan yang kedua tuh. Oh iya. Apalagi satu lagi. Iya, jadi kemudian meringkas materi itu. Jadi misalnya di pelajaran saya itu memang banyak materinya, jadi saya mau ringkas bagaimana ya, karena terbentur antara nanti misalnya tampilan saya tidak informatif, tapi juga kalau terlalu banyak jadi kurang menarik, seperti itu. Oke Bu, setuju banget apa yang disampaikan sama Bu Irma. Ini saya coba jawab ya Bu Ismi ya. Iya, silakan. Oke. Jadi awal cerita saya bikin story yang ada di Instagram itu memang karena saya pengen meringkas materi ya Bu. Karena ketika siswa suruh baca buku tuh, Pak males, buku bikin saya bingung. Ya jelas bingung ya kan. Udah PJJ baca buku digital lagi. Ya kita juga udah mager ya. Kita ngeliat buku cuma buat bikin materi kan, bukan untuk dibaca. Nah, dua inti yang saya dapat, cerita materi dan meringkas materi ya. Untuk membuat cerita yang bagus, Bu Irma, memang tidak mudah. Kita butuh pembiasaan ya. Karena tidak semua orang lahir jago bercerita, apalagi bercerita di Instagram, sesuatu yang baru ya. Tapi kita bisa ambil kesimpulan sih Bu Irma bahwa kita kaitkan dengan hal yang sehari-hari Bu Irma. Gimana carinya dengan hal sehari-hari? Ya, kita cari di Google aja Bu Irma. Misalnya tengkorak. Nah, tengkorak itu apa sih? Kalau nggak cerita tengkorak gitu. Nah, kita bisa mulai dari Wikipedia misalnya. Saya coba share screen ya. Jadi memang sumber-sumber yang populer saja kalau yang saya pakai ya Bu Irma ya. Untuk
untuk tambahan dari sumber yang ada di BSE, tapi sumber utama saya di BSE. Misal, ini kayak gini nih, sederhana, misal tengkorak para korban kejahatan genosida. Ya udah kita mulai dengan ini gitu kan. Tahukah kalian gitu kan? Kalian ya sebenarnya sama sih kayak kok bisa ya, konten kok bisa kan fokus video. Tapi kalau kita kan fokus visual ya, bisa Bunda bercerita. Bercerita itu bisa dari hal-hal yang terkait dengan materi kita. Misal tengkorak. Ya Bu Irma bisa cerita aja tengkorak yang ada di Toraja gitu. Mulai dari sana. Tahukah kalian tengkorak yang ada di Toraja? Nah, udah tahu kan, baru masuk ke biologi. Tengkorak di sana punya struktur loh gitu. Strukturnya seperti apa sih kalau kalian ke sana? Sambil sedikit bercerita tentang Toraja misalnya begitu. Jadi anak-anak ya tadi itu unsur edukatifnya dapat, unsur entertainingnya dapat gitu. Jadi kan orang kalau tahu Toraja kan taunya berlibur ya, terus melihat sesuatu budaya yang luar biasa di sana gitu. Itu sih kalau dari saya ya Bun ya. Memang tidak bisa sehari 2 hari, tapi kan kita punya grup diskusi. Di sana aja tanya gimana sih cara menceritakan atom, nggak bisa lihat gitu kan. Ya bisa dicerita dari kartun yang ada unsur atomnya, atau misal kartun film-film yang ada misal Avengers gitu kan. Kalian tahu kan Avengers itu gitu kan. Tahu gitu. Yang menempel di dada Iron Man itu apa? Itu misalnya ya itu cerita lah di situ. Oh, ternyata itu adalah satu zat atom apa, baru kita bercerita yang masuk ke fisikanya gitu. Jadi memang budaya-budaya populer kita coba masukkan ke situ sih Bu Irma. Mungkin kalau saya coba kasih contoh, ini sekalian menjawab ringkas materi ya Bu Irma ya. Tampil ya Bu Ismi ya gini. Tampil. Teks laporan hasil observasi ya tampil ya. Nah, yep. Nah kalau saya bertanya kepada siswa hal yang paling sederhana, misalnya teksnya laporan hasil observasi, kenapa batu? Ya karena orang ketika ngelihat batu ini diobservasi sama dia, oh bawahnya gede, atasnya kecil. Di laut itu merasakan apa sih dia gitu kan, suara, warna, panas, dingin, terus perasaan mereka apa sih. Ketika saya menceritakan ini di menggunakan Zoom atau Google Meet atau Teams gitu kan, saya cerita itu kenapa sih saya kasih gambar ini, jadi saya tahu latar belakangnya. Kemudian baru bertanya, masih ingat punya kemampuan di bawah? Mungkin dia lupa kali ya, kadang-kadang anak lupa tuh. Mereka tuh luar biasa sebenarnya. Kita sebagai manusia bisa meraba, melihat, menghirup, mengecap sesuatu itu adalah sesuatu yang perlu disyukuri. Kemudian baru ya emang observasi menggunakan indera manusia. Kita coba meringkas ya tadi Ibu Irma ya. Ringkasan itu akan mudah ketika kita punya cerita yang menarik. Kasih poinnya aja, anak udah pasti tahu cerita. Oh Toraja ada yang mayat-mayat dikubur di mana misalnya di gunung yang digantungin. Iya betul. Kalau dari saya sih gitu. Iya betul. Kalau saya sih gitu ya Bu Irma. Nih observasi membedakan warna, hal yang basic yang kadang kita lupa untuk bercerita ke siswa. Kadang kita bahasnya terlalu tinggi ya misalnya. Teks eksposisi ini adalah untuk orang-orang hebat gitu. Ketika kamu mau beasiswa, padahal lupa dia dibaca di iklan juga eksposisi, tapi versi yang singkat. Ketika kamu ingin versi yang bagus, beasiswa ya jelas dia mau tahu apa motivasi kamu biar beasiswa, ya bikin yang jelas, jangan kayak iklan gitu. Kalau dari saya mungkin begitu ya Bu Irma. Kita bisa berbagi yang di grup yang udah ada. Memang tujuannya saya coba inisiasi sama Bu Irma juga kan, sama Bu Juju dan Bu Ismi, untuk bertukar cerita, untuk saling mempromosikan materi, saling memberikan asosiasi gambar kayak gitu. Mungkin itu jawaban dari saya Bu Irma. Gimana Kak Irma? Udah terjawabkah pertanyaan Anda? Oke. Kak Irma masih Berarti mute ya? Ini, berarti kita cari idenya itu dikaitkan sama hal-hal yang misalnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang populer ya. Budaya-budaya populer kita perlu bawa Bu Irma. Ya. Atau bisa juga yang mungkin yang dekat dengan keseharian anak siswa, anak didik kita gitu kan. Jadi mereka, iya ya gitu. Jangan ujuk-ujuk pengertian ini tengkorak. Pengertian tengkorak gitu. Kasih pancingannya dulu gitu kan. Apa kalian pernah melihat tengkorak gitu kan? Ya nggak pernah lah gitu kan. Pernah di TV atau di mana gitu ya. Ini kalau dari saya Bu Irma, memang saya bikin dari di sini teks laporan hasil observasi dulu. Nggak bagus ya di sini, memang awalnya masih kurang lah. Ada aja yang typo di sini. Saya coba beranikan diri di sini nih,
pertama kali saya tanggal 28 Juli tuh salah-salah melulu. Kemudian saya pakai peta Dufan ya, walaupun saya tahu nih peta nggak kelihatan. Ya kalau Pak nggak kelihatan, ya tinggal di zoom aja, saya bilang gitu. Kenapa? Ya supaya ada interaksi gitu. Kita bangun interaksi, emang nggak bisa kan? Ya kalau Pak peta Dufannya nggak kelihatan, ya kamu kan tinggal nge-search di Google peta Dufan gitu. Ya nggak usah di IG juga gitu semuanya. Jadi kita kasih visual-visual atau trigger-trigger supaya siswa itu menjadi pembelajar yang mandiri. Kayak gitu sih Bu Irma. Ini tanggal 28 saya posting udah sekitar berapa hari yang lalu ya sih. Ya hampir 3 minggu yang lalu lah. Kalau kontennya bagus, hashtagnya cocok, nanti follower naik sendiri. Gitu. Kita memberikan nilai. Kemudian ini contoh yang paling menarik ya Bu Irma nih. Saya kepikiran waktu itu sama teman saya nanya, gimana sih bikin teks prosedur? Gak usah orang bikin patung, itu kan kayak prosedur banget. Lihat ini aja nih tahu, prosedur pasti bikin Indomie dia. Jadi kayak gitu. Kita memberikan apa ya, asosiasi yang masak air pasti prosedur, masak rendang pasti prosedur. Jadi pas ketika ngelihat teks prosedur, oh jelas nih teksnya bakal kayak gini. Ketika teks ceramah nih, ini orang ceramah kok santai ya. Sebenarnya ada berapa sih teks ceramah itu dibagi lagi? Teks anekdot gitu kan, masa burung hantu ketawa lo lucu banget kan. Terus teks sejarah, kita tahu lah negara kita hadir karena sejarah yang besar. Teks novel ya novel aja gitu, saya coba mau kasihnya. Kemudian teks eksplanasi. Ini teks eksplanasi juga saling menarik. Kenapa teks eksplanasi menarik? Karena gambar jalan yang nggak tuntas, kemudian pas di slide jadi pelangi. Ini bagi saya menarik banget ya. Waktu itu mikir eksplanasi apa sih, jelasin apa? Oh iya pelangi, fenomena alam. Kalau teks eksplanasi kan nggak boleh pakai pendapat. Biasanya fenomena sains atau sosial itu kita bawa. Gitu misalnya nih teks cerpen, crime scene, jelas sekali ya. Yang namanya cerpen itu tentang cerita yang singkat, editorial koran. Kemudian ini yang nggak apa-apa Bapak Ibu ketika mau kontennya itu diselipkan dengan konten pendidikan lain yang masih relevan, oke. Ini saya nggak hapus karena konten pendidikan ya, teks resensi. Kenapa resensi? Resensi itu harus meninjau dengan cermat, makanya fotonya kayak gini nih, alat ukur argumen, pendengar yang baik gitu. Bisa menghadapi wawancara ala bintang ya bintang, skill wajib bagi pemuda kekinian. Ya pemuda kan energinya bagus, olahraganya kuat. Saya kasih simbol tenis, karena tenis kan butuh kekuatan yang luar biasa untuk bermain tenis itu tidak bermain bulu tangkis ya. Misal berat lah, kalau tenis itu olahraga yang berat, raketnya berat, bolanya juga berat. Kalau dari saya sendiri kreativitas ya. Iya betul Bu. Dari sendiri ya coba mau bangun komunitas itu ya Bu. Karena di marketing itu mereka maju bareng-bareng. Kalau di edukasi kan kita punya market yang gede daripada mereka. Siswa kita berapa? 17 juta SMA misalnya. 17 juta siswa kalau nggak salah ya. Terus total murid kita ada banyak. Itulah pasar kita yang bisa kita tawarkan. Ya kalau kita istilahnya sebagai duta memang harus menjadi trendsetter gitu, menjadi rujukan, menjadi sesuatu yang dirujuk oleh orang banyak. Selain ada di rumah belajar, tapi kita coba nanti kan kita tiap ngetek itu rumah belajar, orang akan ke rumah belajar, nanti rumah belajar akan berkembang. Nanti ada feeds yang disediakan oleh rumah belajar untuk mengembed Instagram itu. Mungkin kalau dari saya cukup, Miss Ismi, udah jam 3 nih. Iya, udah lewat nih. Iya nih, aduh. Karena seru sekali nih diskusinya nih, Pak Rat. Saya juga sebenarnya masih penasaran. Ini mungkin ada pertanyaan nih dari Mas Fahrudin. Boleh. Dear Ismi dan Arifin, untuk setiap satu konten dengan konsep AIDA seperti itu, biasanya perlu waktu berapa lama sampai jadinya? Wah, pertanyaan yang bagus nih. Ini jujur ya Mas Jarwo nih, kalau saya bikin konten tuh minimal 1 jam sih, selain risetnya itu. Ya. Pertama riset materi dulu, diringkas-ringkas sekitar 30-15 menit. Baru saya main visual ya. Kalau visual kan gampang, tinggal mengasosiasikan sama warna. Template nggak jauh beda. Kemudian baru saya posting itu, berani posting. Itu pun kalau posting salah gitu. Saya beberapa posting ada yang kurang titik, typo. Ya udahlah, konten nggak ada yang sempurna. Saya berkembangnya waktu kan akurasi kita nanti akan bagus. Tapi ya setidaknya konten itu masih bisa diterima 90%. Kalau minimal yang ideal ya, mungkin kalau udah profesional saya bisa mungkin 30 menit ya. Tapi kalau sekarang belum bisa.
Saya 1 jam Itu minimal. 1 jam itu ini cepat loh. Saya 1 jam minimal. Kalau Itu Arifin dulu 1 jam, Heeh. kalau Arifin 1 jam kita berapa jam Kak Irma? Ya ampun. iya. Belum cari ininya. Aku biasa cari aset dulu kan, gambar-gambar Betul, kan betul. yang mewakili ini. Nah, ini masih share screen kan Bu Ismi ya? Masih kok. Nah, kalau saya itu biasanya udah punya peta materi sendiri Bapak Ibu ya untuk pelajaran. Saya sengaja membabat semester 1 kemarin semua selesai supaya ketika pas jelasin udah enak. Mungkin kalau mau di semester 2 nanti saya bikinnya mungkin waktu pas pelajaran awal masuk. Jadi kita juga harus melihat timing. Untuk apa kita kasih materi yang siswa nggak dipelajari di semester itu. Jangan, sayang. Jadi relevansi kita nanti hilang. Kalau semester 1 fokus dulu semester 1. Nanti kalau memang mau dikeluarin di semester 2, silakan semester 2. Sisanya gimana? Bawalah materi-materi terkait non kurikulum. Kita bisa promo rumah belajar atau sesuatu misalnya kayak Muharram, kita ceritakan Muharram dari sisi biologi atau dari sisi bahasa Inggris, kita pakai bahasa Inggris. Muharram dari sisi bahasa Indonesia bisa. Dari sisi fisika, gimana sih ini sebenarnya astrofisika, itu kita bisa mengeksplor lebih lanjut ke sana. Dari sisi agama, dari sisi geografi, dulu awal Muharram tuh di mana. Ya, dari sisi PKN, apa yang dapat nilai-nilai kita tunjukkan. Jadi memang satu event itu memang kita bisa menceritakan dengan luar biasa luasnya. Nah ini Bu Irma, saya punya peta materi sendiri untuk SMA. Saya tadinya mau turun ke SMP, cuman saya pikir saya belum mampu ke sana. SMP ada sekitar berapa teks ya? Ada banyak teks, ada sekitar 12 sampai 15 teks di SMP. Tapi beberapa ada juga yang di SMA. Jadi sekitar 8 teks di SMP. Ini saya mau membuat Itu peta materi. berarti Ya. satu KD satu konten ya? Boleh seperti itu Bu Irma. Tapi kalau saya sejauh ini baru berani satu bab satu konten gitu. Mungkin kalau untuk konten lainnya nanti akan saya sampaikan di video, tapi nggak waktu dekat ini, mau dicoba dulu sih trial errornya. Mungkin semester 2 baru bisa running gitu. Jadi memang pemetaan materi itu penting. Jadi pemetaan materi juga penting ya. KD apa aja yang ada di semester 1, kemudian sehingga kita bisa tuh memilih materi apa yang akan kita post di feed Instagram kita. Betul sekali. Dan yang update ya, yang sedang berjalan ya. Iya, materi betul yang sedang sekali. berjalan. Ya, tuh. Sayang kalau kita update semester 2 di semester 1. Lebih baik di awal semester kita habisin sebulan, nanti anak-anak baru tahu. Oh ini Bu Irma ntar mau ngajarin ini. Oh ini juga. Kalau itu bisa berbasis KD atau bisa berbasis materi sih Bu. Kalau misalnya biologi itu panjang banget materinya, bisa aja Iya, biologi banyak ya. Karosel atau fisika kan banyak ya. Kan SMP kan nitik beratkan pada IPA ya. IPA itu kan kayak tematiknya IPA ya, itu bisa dibagi pecah-pecah. Gitu. Oke. Wah, ini dari Teh Juju. Tolong praktekkan cara cari gambar atau foto yang tepat di Pexel atau Pixabay. Nentuin keywordnya gimana tuh? Nentuin keyword ya. Terkadang kita tuh sulit juga sih nentuin keyword. Kira-kira yang cocok untuk kayak tadi tuh explanation text itu apa gitu keyword yang cocok untuk mencari gambarnya. Nah, keyword biasanya jangan menggunakan bahasa Indonesia Bapak Ibu ya, karena bahasa kita kalah saing. Bahasa Inggris. Kalah saing di teknologi dalam bahasa Inggris. Coding pun bahasa Inggris gitu. Bukan pakai bahasa Indonesia. Mungkin ada sebagian yang pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa coding itu bahasa Inggris atau bahasa pemrograman rata-rata itu komennya. Makanya coba kita cari sesuatu bahasa Inggris. Misalnya fisika. Fisika tuh saya tahu ada namanya apa sih? Volatilitas apa sih yang oli yang cair atau enggak tuh nyanyinya apa namanya, viskositas ya, bener gak sih? Coba guru fisika Teh Juju. Ya coba Bu, viskositas. Coba komen apa sih? Coba kita cari sesuatu yang unik gitu ya. Apa itu yang unik? Viskositas, fluida. Apa fluida ya? Fluida itu kan sebuah cairan ya. Fluid. Oh ya. Gas pun bisa lah ya. Apa?
Bukan Gas. hanya cairan, Le. Gas juga. Oke. Iya. Tuh, guru Fluida. fisika protes tuh. Apa tuh? Fluida tuh udah semuanya, nggak bisa Oh. ditambah oil. Iya, oke. Nah, fluid tuh, Ini. misalnya. Nah, ini kan jelas ya, anak-anak tuh tahu racun nih, kita mau bahas racun. Jadi ada yang berkecamuk di hatinya. Kok racun nih Pak Paul nih. Wih, gitu kan. Nah, coba kita gunakan hal-hal yang kayak gitu itu untuk dalam arti mengaduk emosi siswa ya. Pixabay, Pexel, ini Pixabay. Pasti kita bisa ambil nih poison. Kok racun? Ya nggak apa-apa, orang gurunya mau ngambil asosiasi dari itu. Gitu loh. Iya. Jadi nanti baru kita kaitkan. Yang penting siswa tuh ngeklik dulu, lama-lama masuk materi kita. Fluid, terus juga bisa oli, bahasa Inggrisnya apa sih? Oli motor. Oil motor ya? Bener nggak sih? Oil. Oil motor ya? Ngomong nggak sih? Nah, ini juga bisa kan kita bawa. Tapi kayaknya yang bayar deh. Oh iya, iStock. Janganlah, Paul iStock nih dia bayar deh. Paul belum mau pakai yang berbayar. Iya, Pak. Kalau ada yang gratis gitu kan. Iya, Paul belum mau dia pakai yang berbayar deh. Oil. Jangan buka kartu lah, Le. Cobalah kita pakai ini misalkan olive oil ya. Ini bagus banget kan gambarnya, estetis. Dari ngelihat dari kiri ke kanan jelas di situ ada olive oil. Bisa bahas itu misalnya. Kemudian ini di Pixabay, di Pexel juga bisa sih sebenarnya. Coba Pexel. Pexel misalnya. Saya mau cari gambar apa ya? Coba, aduh agak lambat nih. Ya. Excel. Nah, kita mau cari gambar apa? Misal bab biologi itu apa sih namanya? Jamur ya, ada jamur kan? Nih, Mushroom. Jamu nggak ada mushroom. jamur. Ya. Mushroom. Biologi ada ya? Inggrisnya. Iya, Ada. Kita cari mushroom. Nah, ini mushroom. Keren-keren banget kan? Mushroomnya. Ada mushroom dan kupu-kupu pula di sini. Kita bisa bercerita dulu. Ternyata ada nggak sih kaitannya jamur sama kupu-kupu? Ada kupu-kupu yang makan jamur nggak sih? Gitu. Kita bisa mulai dari sana. Ini jamur kan keren nih. Sendiri gambarnya. Ya kita bisa bercanda gitu kan. Nah, jamur aja sendiri. Masa jamur aja rame-rame. Masa kalian sendiri? Ini kayak gini nih. Jadi bisa menggunakan jokes-jokes seperti itu kan. Jamur aja rame-rame gitu. Misalnya kayak gitulah kalau kita kasih sedikit jokes-jokes yang bisa buat siswa itu terhibur. Ini juga jamur merah nih. Mario Bros. Nggak tahu kalau dimakan kita jadi pinter apa jadi sebaliknya ya. Sosiologi juga banyak. Misal sosiologi apa sih? Sosial ya. Pokoknya apa sih dengan sosial apa ya, saya bab sosiologi itu lupa. Organization tentang peran atau sosial ataupun itu ya biasanya adalah etnis apa itu ada sih di sini, tapi yang umum ya. Ini free license di sini ada, nanti free to use. Jadi kalau ada orang yang komen, oh dapat gambar dari mana lo, hati-hati di penjara ya, dia nggak tahu, dia belum ngeklik dia berarti. Di free to use ada keterangannya. What is allow, all photos free to use, attribution not required. Jadi nggak perlu. You can modify photo, be creative and edit as you like. Jadi memang aman banget gitu. Jadi saya cari gambar yang itu. Kalau dibilang nyolong gambar di mana lo? Nggak nyolong. Nggak. Kita cuma ngambil yang disediakan memang free. Oke. Gimana nih? Ini masih ada pertanyaan nih, Pak Arifin. Tapi waktu kita udah lewat lebih dari 30 menit nih. Ya. Gimana nih pemateri kita masih available nggak? Satu lagi lah. Satu lagi ya? Iya. Ini dari Paul. Dari Pak Paul nih. Iya. Dari Pak Paul, bagaimana mendesain rumus matematika, fisika, kimia agar mudah dipahami siswa. Kemudian ada tambahan lagi nih dari Teh Juju menimpali dari pertanyaan fisika nih, sesama guru fisika. Juga gambar lain supaya yang sulit nemuin gambar fisika yang cocok. Jadi ternyata untuk pelajaran eksakta seperti matematika, fisika, dan kimia agak sulit menemukan gambar yang cocok gitu. Dan juga
mendesain rumusnya supaya Ya. mudah dipahami siswa. Ya, kalau rumus itu bisa pakai keyword bahasa Inggris ya. Nanti rumusnya itu seperti apa. Memang kalau rumus di slide itu cuma siswa ngelihat ini rumus untuk apaan, cuma sekedar pengetahuan. Rumus itu kan harus dipraktikkan ya. Ya cobalah dirimu tuh bikin video sambil ngerjain ya. Terbagi-bagilah di Instagram, nanti aku bagi-bagi ke muridku gitu ya. Jadi Ya. itu silai saran dariku, memang rumus itu kalau hanya untuk tampil agak sulit gitu. Tapi dirimu bisa itu rekam layar lah sambil nulis gitu kan. Itu bisa. Emang ada tantangan tersendiri di pelajaran-pelajaran sains, khususnya tadi Bu Juju. Susah dapat aset tentang fisika, kimia, biologi. Kalau tahu keywordnya insya Allah sih dapat semua. Kenasa aja ke situs pemerintah, ambil aja gambar mereka yang ada di foto beritanya kan, mau di Batan, mau di mana. Itu kan pakai APBN gitu. Dan ini memang untuk publik gitu kan, bukan hal yang harus kita takuti untuk ambil gitu untuk publik berita mereka, kecuali kita mau modif fotonya dan kita menyebar hoax, itu beda lagi gitu. Jadi manfaatkanlah aset-aset pemerintah. Kita banyak kementerian tuh, semua kementerian ngurusin pelajaran loh, agama, sosial, budaya kan, terus apalagi tuh geografi, BMKG, fisika, ada kementerian LIPI, ada LIPI, terus ada apa lagi tuh, ada kementerian energi dan sumber daya alam, kementerian perempuan, terus itu kementerian tuh gudang gambar sih kalau dikelola beritanya dengan baik ya. Jadi kalau dibilang nggak ada mungkin terbatas ya kalau keywordnya bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggris insya Allah sih banyak. Nah, kalau saya sih badan bahasa banyak juga tuh artikel saya ambil buat tugas, ambillah dari yang ada di contoh-contoh kementerian itu. Kalau saran dari saya itu gambarnya luar biasa banyak, apalagi sekarang mereka tuh akun Instagramnya udah bagus-bagus gitu. Kita bisa ngambil dari mereka ya. Oke. Kalau dari Teh Juju nih katanya banyaknya berbayar. Jadi Iya. jurus dari Teh Juju niru gitu. Nah, ATM ya kayaknya. Amati, boleh tiru, dan aja. modifikasi. Ya, bolehlah nanti Paul ini dirimu galang dana Paul ya buat beli aset nih. Kalau kita di grup ada 20 orang ya kan, ya harganya 200.000 cuma 20.000 Paul. Satu aja yang pakai. Kita pakai sama-sama. Kalau emang mau coba bikin konten ya. Ya, emang kalau mau beda ya harus bayar sih, supaya kita dukung mereka untuk terus maju kan, kita berbayar itu. Bukan berarti kita bayar terus dia untung banyak, enggak. Tapi supaya mereka tetap bisa jaga servernya dan bisa tetap makan gitu. Sesederhananya seperti itulah. Oke. Oke. Ini Teh Juju masih penasaran nih Pak Arifin. Pak Ya, Arifin silakan. pakainya berbayar gitu. Bu, saya belum mampu karena baru ngumpulin teman-teman nih. Kalau teman-teman mau PT 10.000 mah bisa kita bayar. Ya, pasti gratis kok Bu, nggak ada yang berbayar. Free license semua saya pakai. Jadi kalau misalnya kita cari gambar, sebisa mungkin yang gratis gitu ya. Iya, untuk saat ini ya boleh. Kan kalau udah punya komunitas Saat gitu kan ini. kita insya Iya. Allah nggak berat Untuk lah, kedepannya 1.000 2.000 ya gitu lah sih. ya. 2.000. Betul. Yang penting kita lancarin dulu tadi. Oke. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Ini masih sebenarnya ini pembahasan yang seru sekali karena nggak bakal selesai-selesai ini. Mana ini prakteknya juga belum ya, gimana cara desainnya kalau misalnya langsung di prakteknya itu juga masih penasaran nih teman-teman tuh sebenarnya tuh. Tapi balik lagi waktu kita sangat terbatas karena ini pemateri kita ini jam tayangnya padat sekali gitu kan. Mungkin boleh Bu Ismi terakhir nih saya tampilin ya. Nanti, oke. Terakhir aja nih teks resensi. Saya coba buka ya. Ini mudah-mudahan dari tadi saya agak error sih bikinnya ini. Tuh. Apa nggak bisa muncul? Nah itu dia, mungkin karena kebanyakan share screen atau apa ya? Mungkin kebanyakan tab yang dibuka. Coba kita cek dulu ya. Dia nggak mau loadingnya nggak keluar.
Bapak Ibu, saya sudah share form untuk evaluasi kegiatan kita hari ini. Jadi mohon untuk mengisi form evaluasinya supaya kedepannya kita bisa tahu tuh apa yang evaluasi kita untuk kedepannya seperti apa. Linknya sudah ada di kolom chat ya. Ini terakhir ya, sebelum kita tutup, saya coba share screen. Belum muncul. Ya, udah. Udah ya, PPT ya. Masih loading. Oke. Nah, silakan ini kayak teman-teman penasaran nih. Ini konten yang semalam saya posting, Bapak Ibu. Ini ukurannya yang paling pertama adalah ukuran Bapak Ibu. Di sini ukurannya kita masuk ke file. Desain ya untuk ukuran saya lupa. Desain nah, ukuran. Ini size slide. Ya, slide custom. size. Paling pertama di sini. Nah, ukurannya gimana? Mau portrait atau landscape? Custom. Saya custom. Ini pakainya inci. Nah, incinya segini. Gitu. Tapi kalau ini size yang untuk dikirim diposting ke Instagram ya? Iya. Nanti gimana caranya? Iya, caranya. Kalau saya kebanyakan bikinnya di ini Google Slide. Ini karena saya download aja gitu. Saya download karena tadi nggak bisa kan, saya download. Tapi kalau di sini formatnya jadi inci. Inci sekitar segini lah. Nanti saya coba kirim template yang kosong, Bapak Ibu silakan kreasikan. Nanti garis-garisnya juga udah ada. Nanti saya coba kirim satu template yang kosong, nanti Bapak Ibu tinggal copy paste aja. Ini contohnya kayak gini Bapak Ibu, saya kontrol. Ini saya delete gambarnya ya. Jadi sebenarnya kayak gini aja Bapak Ibu. Kalau saya nggak kasih gambar, saya coba ganti format background-nya jadi nah. Jadi di sini saya garis, ini garis utamanya, ini garis keduanya, ini garis ketiga, garis keempat. Mungkin saya akan kirim nanti PPT-nya satu aja. Bapak Ibu silakan kembangkan supaya Bapak Ibu bisa punya kreasi sendiri nanti. Ini template-nya cuma kayak gini doang. Nanti saya coba kirim ke grup. Kenapa saya nggak kasih jadi? Silakan Bapak Ibu berkreasi. Kita kan beda mata pelajaran ya. Oke, bercerita materinya tadi juga sudah. Kemudian cara bikinnya kayak gini. Kita pakai kotak, terus coba kasih nama. Yang penting presisi garis aja. Sampai jadi kayak gini. Oke, itu aja sih Bu Ismi. Nanti coba saya kirim formatnya ya. Oke, share di grup aja kali ya. Iya, sip. Format form polosnya gitu. Oke. Artinya ini juga di beberapa daerah udah sholat asar juga. Betul, udah azan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, ini kata Bu Kamila buat sesi 2 ya, gitu. Nah, siap. Nanti coba kita explore lagi sesi 2 ya. Kalau saya lihat Bapak Ibu nih, udah profilnya bagus, kita bisa ke next level lah. Saya juga masih belajar sih sebenarnya. Ya, saya sama belajar ya. Ketinggalan nggak dari awal. Ya, insya Allah buat Iko nanti rekamannya sobat saya upload ya buat Iko ya. Nih, coba di render dulu. Sip. Ya, karena belum ada prakteknya Bang Arifin. Iya betul nih. Yang ditungguin ya, prakteknya. Mulai dari desain template sampai isi. Nanti sampai saya kirimin gitu ya. Iya betul, itu yang praktek langsung. Betul. Nanti coba saya kirimin ini ya Bu, Bapak Ibu semua tutorialnya. Karena sayang banget kalau saya kasih tutorial langsung tapi tutorialnya udah ada gitu. Saya pengen Bapak Ibu sebenarnya tahu dulu bagaimana sih cara bercerita, cara bikin profil gitu. Kalau tutorial tuh saya yakin banget Duta ini udah bisa, ketika ngeliat satu tutorial udah bisa langsung buat semuanya. Prakteknya di situ sekitar 3 menit atau 4 menit sih videonya. Nanti habis ini saya kirim. Saya pengen membangun fundamental Bapak Ibu dulu. Sebenarnya Instagram tuh seperti apa dan bercerita di Instagram tuh seperti apa. Sayang banget sih kalau kelas Zoom ini kita pakai praktik gitu kan. Mungkin sedikit teknis aja nanti pas Bapak Ibu udah bagus profilnya gitu. Tapi untuk tutorial nanti akan saya kirim. Jadi Bapak Ibu bisa sambil stop yes. Ya. Silakan. Ya. Silakan Ai. Halo, ini banyak yang belum masuk di grup WA, berarti kita ini ya share undangan masuk lagi ya Bang Arifin.
Nanti kita coba Karena share undangan. banyak yang ikut di Zoom ini tapi nggak masuk di grup WA. Oke. Nanti kan belajarnya dilanjutkan di grup kan? Betul. Iya. Oh, ini ada grupnya ya? Aku yang ketinggalan ya? Iya, ada grupnya buat Tiko nanti di Bukannya Bu Atiko di- udah masuk grup Aku Oasis. belum. Oh, Iya. aku belum. Oh iya, Bu Roro juga belum. Nanti masuk aja, Bu. Ya, daftarnya Iya. lewat link sih. Terlewat link, di link Kita itu kan, ada klik masuk grup gitu. Oh iya, aku belum. Ya. Udah nih, Miss kan? pendaftarannya kemarin sudah kita share. Iya. Udah. Saya mau nyiapin template sama tutorialnya yang biasa saya pakai buat dulu awal-awal. Siap. Oke, terima kasih Pak Muhammad Arifin sudah berbagi bersama kita di sini. Jadi kita bertambah lagi ilmu kita tentang Instagram, sosial media yang kekinian gitu kan. Nah, ternyata banyak sekali yang bisa kita ambil dari Instagram tersebut. Bisa jadi media pembelajaran alternatif juga untuk PJJ, bisa menggunakan feed-nya, story, kemudian IGTV, live-nya juga. Dan juga ternyata Instagram itu bisa kita katakan adalah blog secara visual gitu kan. Blog visual yang profilnya berisi tentang tentang selling point diri sendiri untuk proof sosial gitu, social proof. Nah, tadi ada beberapa poin penting untuk sebuah postingan pembelajaran. Jadi ada pakai grid kayak tadi kan, tips dan triknya tadi pakai grid. Kalau misalnya ngedit di PPT atau slide, Google Slide, kemudian pakai color palette yang kece, yang sesuai. Kemudian kalau sebisa mungkin 8 story bits, berarti dia ada 10 slide gitu kan. Jadi 10, 8 story bit. Kemudian yang terakhir ada AIDA tadi, attention, interest, desire, and action. Menarik, kemudian bercerita, dan postingan itu juga mendidik dan menghibur. Kemudian kita akan post di sana what you like them to do, gitu. Apa yang harus para penikmat postingan kita lakukan. Nah, terima kasih sekali para Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini. Kita tunggu postingan-postingan Bapak Ibu semuanya. Nanti kita lanjut Tunggu lagi. profilnya ya. Iya, betul, kita tunggu profilnya. Yang belum temenan, kita share nanti akun-akun Instagramnya. Silahkan di grup nanti, follow dong. Silahkan link kan Instagram Bapak Ibu semua di grup. Nanti kita saling follow aja. Saling follow dan saling kita saling follow, saling komen, saling berbagi. Saling Minta like, link saling komen. Belum masuk grup. Iya. Iya, Nanti iya. dikasih aja formnya Bu Ismi, form yang daftar di awal. Siap, siap, Oke. siap. Terima kasih semuanya sudah bersedia hadir gitu. Nah, saya coba inisiasi ini karena dari request teman-teman banyak semua gitu. Jadi bukan berarti ujuk-ujuk jadi, tidak. Tapi kita merencanakannya memang karena bentrok dengan SAC, rencananya hari Sabtu ya, Sabtu ke Jumat. Tapi karena ada SAC, dan itu lebih penting gitu. Jadi kita geser nih, makanya mendadak jadi hari. Mendadak ya. Kamis sore. Insya Allah rekamannya akan di-upload. Kemudian PPT-nya nanti akan saya kirim versi PDF. Terima kasih teman semua. Dan link tutorialnya akan saya kirim gitu. Supaya bisa diulang-ulang sama Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Ismi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bang Arifin. Mana foto dulu dong. Oh iya, nyalain dulu foto Miss Ismi. Aduh, lupa Nyalain dulu foto dong. ini. Iya, betul-betul. Lupa. Lupa ini. Kita harus foto Foto dulu dulu ini. dong. Ada Bu Yuni, Pak Denny, Bang Denny, Pak Hamzah, Bu Kamila, Cak Rahmat, Bu Syamsiah, Bu Kartina, Kak Ira Yuni, Mbak Atiko. Boleh diaktifkan kameranya. Gak pakai jilbab. Pak Wahyudi. Oke, nggak slide apa-apa. di sini. Pak Wahyudi. Ya. Oke. Siap ya. Saya coba 3, 2, 1. Oke. Saya Lagi. Ntar nih. Saya cari dulu. Ini mana ya? Pak Hendri senyum dong, Pak Hendri. Terima kasih Pak Hendri. Pak Hendri cilik ini. Hendri Junior. Oke. 3, 2, 1.
Dah, cukup. Nanti fotonya akan saya share. Makasih Bapak Ibu semua. Silakan meninggalkan room. Rekaman saya matikan.